Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdhah. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo beserta Ibu Iriana Jokowi, pagi hari ini beliau berkenan pakai sarung. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang sesungguhnya beliau adalah Mustasyar PBNU, juga pakai sarung, beserta Ibu Wuri Estu Ma'ruf, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, ada Gus Menteri Yakut Khalil Bisri Mustafa, ada Bapak Pratik Profesor Dr. Pratik Menteri Sekneg, para pimpinan lembaga negara, ada Wakil Ketua MPR RI Gus Jazil, ada Wakil Ketua DPR RI tetangga saya Mas Muhaimin, para pejabat TNI Polri, para pimpinan partai politik, yang terhormat Gubernur Lampung beserta Ibu, dan para kepala daerah di Provinsi Lampung, Al-Mukarram Rais Am PBNU Hadratus Syekh Kiai Haji Miftahul Akhyar Azzahullah beserta seluruh jajarannya, pengurus Tanfidha PBNU beserta pimpinan lembaga dan banom di lingkungan NU, para pengurus wilayah dan cabang dan ulama, serta para pengasuh pondok pesantren di Indonesia, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabatul kisufiyah, al-mu'tabaru an-nahdiyah, wa ala ra'sihim ar-ra'isul am Sayyidina wa Maulana Habib Lutfi bin Hashim. Hari ini kita berkumpul untuk memulai muktamar NU yang ke-34. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang menakdirkan kita menjadi saksi pergantian abad jam'iyah ini. Usia panjang jamaah dan jam'iyah Nahdlatul Ulama adalah bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Seabad yang lalu kita sama-sama tahu NU berdiri sebagai jawaban atas pertanyaan dan tantangan zaman. Islam harus terlibat memberi warna pada zaman yang tak menentu, mencari-cari cara agar cahaya Allah terlihat terang dan tak padam oleh kekufuran. Para kiai terpanggil untuk menjawab tantangan dunia yang sedang bergolak dari sudut pandang agama. Pada tataran global, Perang Dunia Pertama baru saja usai. Sistem monarki berbasis agama mulai terasa tak memadai, dan gelombang wahabisasi sebagai embrio radikalisme berkibar di Hijaz. Sementara di Nusantara, patriotisme mulai menemukan bentuknya. Perlawanan terhadap penjajahan, kemiskinan, dan ketidakadilan bermuara pada apa yang hari ini sering kita kenang sebagai era kebangkitan nasional. Di era itu, NU sebagai jam'iyah sepenuhnya lahir dari transformasi praktik kemandirian jamaah, yakni kemandirian komunitas pesantren yang selama berabad-abad bertahan hidup dalam tekanan kolonialisme. Agustus 1945, bom atom sekutu meledak di Nagasaki dan Hiroshima. Ledakan itu menandai akhir Perang Dunia Kedua, sekaligus membuktikan betapa akselerasi teknologi bisa sedemikian merusak kehidupan bersama. Sesudahnya dunia menyaksikan satu demi satu kelahiran banyak negara bangsa. Dunia berubah, umat manusia lalu terjepit di antara dua pilihan masa depan. Pilihan untuk menjadi negara sekuler atau menjadi negara agama. Suasana zaman pada saat NU lahir diliputi pertanyaan besar. Apakah selepas perang demi perang, setelah begitu banyak darah tumpah,
kita sebagai umat manusia bisa hidup untuk saling berbagi di atas bumi Allah? Kalaupun bisa, bagaimana caranya? Belasan tahun hidup di Arab membuat saya menghayati arti penting NU untuk Indonesia dan dunia. Dengan segala hormat, di Arab agama sedari awal tidak menjadi unsur aktif dalam mengisi makna nasionalisme. Bila Anda membaca sejarah dan naskah konstitusi negara-negara Arab, Anda akan segera tahu betapa mahal dan berharga naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang kita punyai.